Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Serma. Pada video kali ini saya akan melakukan konseling prakonsepsi. Yuk simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk, Mbak. Dengan Mbak siapa? Vina, Bu. Oke, baik Mbak Vina. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini, Bu, saya kan pasangan pengantin baru, Bu. Nah, ingin mengetahui, Bu, tentang kehamilan, Bu. Apa yang harus dipersiapkan gitu ya, Bu, sebelum kehamilan gitu, Bu. Soalnya saya nggak pakai acara nunda-nunda kehamilan lagi, langsung pengen hamil, tapi saya harus mengetahui dulu gitu, Bu, apa aja yang akan terjadi kayak gitu, Bu. Oke, baik Mbak. Sebelum melakukan konseling lebih lanjut, saya lakukan pendataan identitas Mbak terlebih dahulu ya. Nama lengkap Mbak siapa? Nama saya Finalita, Bu. Umur saya 21 tahun. Oh iya, Mbak Vina ya, umur 21 tahun. Oh iya, suaminya kemana ya Mbak? Kerja, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nama dan umurnya Mbak? Nama suami saya Raka, Bu. Umur 22 tahun. Oke. Alamatnya di mana ya Mbak? Cikarang Jati, Bu. Oke, Cikarang Jati. Mohon maaf nih Mbak, sebelumnya saya ingin menanyakan untuk pada saat awal head itu Mbak kira-kira umur berapa ya? Kalau nggak salah umur 13 tahun, Bu. Oh iya, 13 tahun ya. 13 tahun. Siklusnya gimana ya Mbak? Teratur atau enggak gitu setiap bulannya? Teratur, Bu, tiap bulan. Oke. Kira-kira itu kalau saat head itu kira-kira berapa lama? Berapa hari gitu Mbak? Kadang cuma 3 hari, kadang 4 hari gitu, Bu. Oke, 3-4 hari ya Mbak. Oke. Untuk teksturnya gimana ya Mbak? Agak kental atau encer gitu? Terus kayak banyak atau sedikit gitu Mbak? Kadang encer sih, Bu, kadang juga suka kental. Oh, Kayak iya. waktu 3 hari tuh keluar yang kayak kental-kental gitu, Bu. Tidak terlalu banyak, Bu, normal. Oke. Berarti normal ya semuanya. Dan Mbak di sini mohon maaf, apakah Mbak ini berarti untuk kehamilan pertama ya? Apakah Mbak pernah menggunakan KB sebelumnya? Tidak, Bu, saya tidak pernah menggunakan KB. Oke, baik Mbak. Berarti kalau kayak gini saya udah lihat dari kondisi dan umur Mbak ya. Mbak udah siap untuk kehamilan, namun apakah dalam hati nih Mbak sudah yakin atau belum untuk melakukan kehamilan? Karena kan saat mengalami kehamilan nantinya berarti Mbak udah nggak remaja lagi ya kan? Mbak udah semuanya itu sudah berubah. Semua pola hidup, pola kehidupan Mbak, kayak aktivitas Mbak itu pasti otomatis akan berubah. Itu bagaimana ya Mbak? Apa mental Mbak udah cukup Pak udah sanggup, udah yakin kayak gitu ya kan? Karena kan kalau misalnya kehamilan terjadi otomatis ada persalinan, otomatis ada munculnya orang baru, munculnya bayi yang harus kita jaga, yang harus kita rawat kayak gitu kan ya Mbak. Apakah Mbak udah siap seperti itu kan? Mental Mbaknya atau secara di dalam hati Mbaknya udah siap atau belum kayak gitu. Terus dari fisik juga nih ya, suami juga perlu nih mengetahui, meyakinkan apakah suami nantinya bakal nerima kita apa adanya, karena kan nantinya fisik akan berubah setelah adanya kehamilan. Badan semakin membesar ya kan, terus adanya perubahan-perubahan fisiologis, perubahan yang mungkin dialaminya gak enak, terus kayak perasaan Mbak tuh berubah-ubah. Karena kan kalau saat hamil itu nantinya hormon-hormon di dalam tubuh tuh berubah gitu, ada yang menghilang, ada yang nambah seperti itu. Jadinya bisa mempengaruhi suasana hati kita gitu loh. Nanti Mbak akan suka marah-marah kayak gitu. Nah, dari suaminya juga harus siap gitu nerima itu nantinya, menghadapi istrinya yang bakal seperti itu gitu loh. Terus untuk masalah keuangan juga harus dipersiapkan ya Mbak ya. Karena kan kita udah bakalan ada nih anggota keluarga baru yang tentunya nantinya pasti akan membutuhkan makan, pangan, sandang, papan ya kan, segala itunya pasti dibutuhkan kan. Berarti dari segi ekonominya juga harus dipersiapkan. Terus
Mbak sendiri udah sangat gimana ya, udah yakin untuk apa sih namanya, untuk kehamilan sekarang ini. Nah, kalau sekiranya memang sudah yakin, rencananya Mbak nih, Mbak sama suami Mbak nanti itu merencanakan punya anak berapa ya? Kalau dari kesepakatan kita berdua sih inginnya 3 Bu, namun menurut Ibu bagaimana ya Bu? Oke, gini ya, kalau menurut saya nggak apa-apa karena umur Mbak masih muda ya, masih muda itu nggak apa-apa anak 3, tapi nanti kita jangan terlalu diseringkan Mbak. Kayak misalnya Mbak baru hamil sekarang nih, terus melahirkan, terus nggak mungkin 1 bulan kemudian Mbak udah hamil, nggak bisa kayak gitu ya Mbak. Kita tetap harus menggunakan metode untuk menjarakan kehamilan yang disebutkan dengan KB atau kontrasepsi ya Mbak. Jadi Mbak nggak bisa hamil bersalin nggak bisa kayak gitu, karena kan secara di fisik ya perubahan pasti ada ya kan Mbak. Nah, dari perubahan itu kita untuk dipulihnya lagi kita butuh waktu lagi kan, jadi nggak bisa secepat itu gitu, harus bertahap. Masa nifas aja setelah melahirkan, masa nifasnya itu butuh waktu 40 hari. Nah, gimana nih Mbak berpikirnya seperti ini, Mbak hamil, perut Mbak mengembang, membesar ya kan, terus keluar, otomatis belum balik sempurna gitu perutnya gitu, masih membentuk molar gitu kan karena habis besar. Nah, nanti pemulihan itu agak lama, jadi sekitar, kalau misalnya menjarakkan kehamilan atau menjarakkan anak yang ini dengan anak yang ini dengan umur berapa, itu normalnya 2-3 tahun gitu Mbak. Kalau dari penjelasan saya sih seperti itu. Nah, tapi nanti untuk kesepakatan kesepakatan berkontrasepsi itu kesepakatan antara Mbak dan suami. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak atau sudah mengerti? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup dan saya sudah mengerti. Oke, kalau begitu jika nanti Mbak hamil, periksakan saja ya secara rutin, 1 bulan 1 kali nggak apa-apa. Baik Bu. Oke, jika ada misalnya keluhan lain juga nggak apa-apa untuk melakukan kunjungan kembali ya, boleh konseling lagi sama saya. Baik Bu, saya pamit ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Penjelasannya, atas konselingnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.